رح نموت شهداء فدا القدس والأقصى، وإذا عشنا بنعيش بعزة وكرامة. نرجع لفلسطين، نرجع للمجدل وحيفا ويافا وصفد وبيسان ولكل فلسطين، ونصلي بالأقصى. قالوا اليهود المحتلين لما احتلوا أرضنا الكبار بيموتوا الصغار بينسوا. اليوم بنقولهم الكبار ماتوا صحيح، لكن علمونا وربونا ما ننسى أرضنا. هاي الصغار كبروا وإحنا اللي حنرجع أرضنا فلسطين من النهر للبحر، غزة وضفة وقدس و48. إحنا بنقولهم فلسطين كلها وحدة وإسرائيل إلى زوال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sudah berapa kali Presiden Jokowi mengutuk Israel? Jokowi begitu cepat tanggap ketika Israel menyerang Palestina. Berita yang beredar di Indonesia tidak berdasarkan fakta sebenarnya, seolah-olah Israel melakukan kejahatan dan berita sangat berpihak kepada Palestina. Kejahatan apapun yang dilakukan Hamas, tak kala Israel membalas maka Zionis tetap pihak yang disalahkan. Berita hancurnya rumah sakit di Palestina, dengan cepat Jokowi mengambil sikap terhadap serangan Israel. Padahal tidak ada bukti bahwa serangan di rumah sakit dilakukan oleh roket Israel. Presiden Jokowi terburu-buru mengutuk Israel. Padahal berita yang beredar adalah berita propaganda agar masyarakat Indonesia membenci Israel. Dalam siaran langsung Al Jazeera pada Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, pukul 18.59, melihat satu roket diluncurkan dari Gaza. Roket ini juga dapat dilihat di video Israel. 15 detik kemudian, live feed Al Jazeera menunjukkan bahwa roket Hamas dicegat oleh Iron Dome Israel tepat pada pukul 18.59. Pada video terlihat bahwa serangan roket Hamas berhasil dihancurkan di langit. Menurut semua feed dan video yang dianalisis, roket ini dicegat dan merupakan yang terakhir diluncurkan dari Gaza sebelum pengeboman rumah sakit Al-Ahli Baptis. Sekitar 5 detik setelah intersepsi tersebut, ledakan di Gaza dapat dilihat, diikuti 2 detik kemudian oleh ledakan yang jauh lebih besar. Inilah serangan yang menimpa rumah sakit Al-Ahli Baptis. Pada video tidak ada roket Israel. Diperkirakan roket Hamas yang gagal atau memang Hamas sengaja menargetkan rumah sakit agar dunia mengutuk Israel dan mendukung Hamas. Komitmen Hamas sangat jelas bahwa Hamas tidak akan mengakui Israel. Dalam deklarasi tahun 2014, Mousa Abu Marzouk Mohammed, Wakil Ketua Biro Politik Hamas. Hamas menolak Israel berdiri sebagai negara merdeka. Selama ada Hamas maka selama itu juga tidak ada kedamaian di Israel. Apa yang menjadi dasar Hamas menolak Israel? Hamas adalah Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang berarti gerakan perlawanan Islam. Kata Arab Hamas juga berarti pengabdian dan semangat di jalan Allah. Pada bulan Agustus 1988, Hamas menerbitkan Piagam Hamas, yang mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari Ikhwanul Muslimin dan keinginannya untuk mendirikan negara Islam di seluruh Palestina, artinya menghapus negara Israel. Salah satu pendirinya, Yasin, menyatakan bahwa Israel berupaya menghancurkan Islam, dan menyimpulkan bahwa umat Islam yang setia secara agama mempunyai kewajiban untuk menghancurkan Israel. Tentu saja ini adalah propaganda agar semua umat Islam bersatu untuk membinasakan bangsa Israel, sesuai harapan Rasulullah. Tujuan jangka pendek Hamas adalah membebaskan Palestina dari pendudukan Israel. Beberapa akademisi berpendapat bahwa tujuan jangka panjangnya adalah mendirikan negara Islam mulai dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Tujuan utamanya adalah menguasai dunia seperti yang diinginkan oleh Rasulullah, dan itu juga dilakukan oleh kelompok Islam lainnya. Hamas akan melakukan apapun untuk Islam, karena Allah sangat membenci orang Yahudi dan Nasrani.
Banyak ayat-ayat kebencian dan permusuhan yang menghalalkan Islam untuk membinasakan Yahudi dan Nasrani. Kristen menjadi target juga setelah Nasrani dikategorikan Kristen. Bahkan dalam hadis, Rasulullah tidak ketinggalan membenci dan mengutuk, serta menghalalkan harta dan nyawa Yahudi dan Kristen. Apakah perang Hamas dengan Israel berhubungan dengan politik atau agama? Pada 1967, Israel menduduki Gaza dan membangun permukiman Yahudi. Pada tahun 2005, Israel menarik pasukan dan permukiman, Gaza diberikan kepada otoritas Palestina. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu terakhir Palestina, dan menguasai Gaza pada tahun berikutnya dengan menggulingkan rival mereka, kelompok Fatah dan Presiden Mahmud Abbas yang berbasis di tepi barat. Setelah mengendalikan Gaza, kelompok ini menolak untuk meninggalkan kekerasan dan mengakui Israel. Israel telah melepaskan Gaza kepada otoritas Palestina. Perang tetap terjadi terus-menerus. Bahkan setelah Israel melepaskan Gaza, Hamas makin beringas untuk membinasakan bangsa Israel dari peta dunia. Tujuan Israel yaitu melindungi bangsanya dari kejahatan Hamas dan menjadikan bangsa yang damai dan merdeka. Sedangkan tujuan jangka pendek Hamas untuk mendirikan negara Islam Palestina tanpa Israel. Tujuan utama Hamas adalah membangkitkan kekhalifahan yang pernah dikubur tanggal 3 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal Pasha. Jadi penyebab Hamas menyerang Israel adalah Al-Quran. Allah tidak menginginkan bangsa Israel dan itu yang dijalankan Hamas sebagai Islam yang mengimani Al-Quran. Selama ada orang yang mengimani kitab itu, bangsa Israel tidak akan pernah hidup damai walaupun Israel ingin perdamaian. Seperti nubuat dalam kitab Mazmur 120 ayat 5-7. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesir, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Teror yang dilakukan Hamas terus terjadi. Siapapun dikorbankan demi perjuangan mereka. Teror bom bunuh diri menargetkan warga sipil. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh banyak negara lainnya, termasuk Mesir. Israel bersama Mesir mempertahankan blokade parsial untuk mengisolasi Hamas dan mencoba menghentikan serangan, khususnya serangan roket yang terus-menerus ke kota-kota Israel. Pada Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, ketika hari libur, Israel kecolongan dengan terjadinya serangan brutal terorganisasi yang dilakukan Hamas. Kelompok teroris melancarkan serangan Operation Al-Aqsa Flood dengan menargetkan warga sipil. Kelompok milisi mengerahkan ratusan pasukan bersenjata menyusup ke lingkungan warga Israel di dekat jalur Gaza. Pasukan teroris bersenjata itu membantai ratusan warga sipil di sebuah festival musik dan di Kibbutz Be'eri, sedikitnya 1.400 warga Israel tewas. Kelompok teroris ini menyandera warga Israel di bagian selatan dan kembali ke jalur Gaza. Pada 13 Oktober 2023, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant meminta warga Palestina untuk mengungsi dari Gaza Utara, termasuk kota Gaza, dengan mengatakan, kamuflase para teroris adalah masyarakat sipil. Oleh karena itu, kita perlu memisahkan mereka. Jadi mereka yang ingin menyelamatkan diri, silakan pergi ke selatan. Kami akan menghancurkan infrastruktur Hamas, markas Hamas, pendirian militer Hamas, dan menghilangkan fenomena ini dari Gaza dan bumi. Ia juga mengatakan bahwa aksi militer di Gaza mungkin memakan waktu 1, 2 atau 3 bulan, tetapi pada akhirnya tidak akan ada lagi Hamas. Menghapus Hamas tidak menjamin bangsa Israel akan hidup damai. Ingat bahwa Al-Quran menjadi dalang dari semua itu. Iran akan mencari kelompok baru, membangun mereka dan mendanainya. Iran adalah salah satu negara yang sangat menentang berdirinya bangsa Israel. Iran juga menjadi salah satu negara yang berhasrat pada kebangkitan kekhalifahan, dimulai setelah revolusi Iran yang dikenal dengan revolusi Islam. Dampaknya berimbas pada Indonesia. Negara Indonesia ikut serta melaksanakan perdamaian dunia dan masuk dalam negara-negara netral yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Faktanya, Indonesia selalu membela teroris Hamas dan selalu menentang Israel. Serangan Hamas ini seharusnya mendapat kutukan dari Presiden Jokowi, karena teroris ini membantai warga sipil dengan sengaja dan terencana. Membantai anak-anak, memisahkan kepala mereka dan menargetkan warga sipil. Dalam prosedur perang modern, Hamas telah melanggar aturan perang karena menyerang tanpa peringatan. Inilah yang disebut dengan teroris. Presiden Jokowi mempunyai standar ganda.
Tak kala Israel diberitakan menjadi tersangka penghancuran rumah sakit, Presiden Jokowi cepat merespon dengan mengutuk Israel. Sebelumnya, Hamas membantai ribuan warga sipil Israel. Presiden Jokowi tidak mengutuk Hamas. Presiden Jokowi tegas terhadap Israel, tapi tidak melakukan sikap apapun terhadap kekejaman teroris Hamas yang membantai warga sipil. Tak kala Rusia menghancurkan ratusan rumah sakit dan sekolah, yang mengakibatkan banyak korban, tidak ada kutukan terhadap tindakan Rusia. Ketika Rusia menganeksasi wilayah Ukraina, tidak sekalipun Presiden Jokowi mengutuk Rusia. Pertanyaan untuk Presiden Jokowi. Tak kala Pak Jokowi mengutuk Israel, Pak Jokowi bertindak sebagai presiden atau sebagai muslim dalam mewakili Indonesia? Обстрел. Роддом. I want you to close your eyes and imagine. Imagine a 7-year-old Palestinian girl named Fatima. Fatima is walking with her mother to school. They pass a statue erected in June, and young Fatima asks, "Mommy, who is that?" The mother answers, "That's Khaled Nazal. He planned the murder of 22 Israeli schoolchildren and 4 grown-ups." On their walk back, Fatima and her mother pass another statue, also erected by the Palestinian Authority last year. "What's his name?" Fatima asks with a child's curiosity. The mother answers, "That's Abu Sukar. He murdered 15 Israelis." As they approach their house, Fatima peers up at one last statue erected by the Palestinian Authority. "Mommy, which one is that?" And the mother answers, "That is Dalal Mughrabi. She murdered 37 Israelis on a bus." Fatima doesn't deserve to be brainwashed with this kind of hatred. No child does. Children should be taught to love and respect, not to hate and kill. There are so many great champions of peace to dedicate statues to. Why do the Palestinians consistently choose to honor mass murderers?